Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 28 September 2025 dengan judul Sembuh Karena Sakit. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ulangan 33 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya sudah menemukan bahwa jatuh sakit karena penyakit yang mengancam jiwa bisa saja menjadi pengalaman penyembuhan jika itu membuat Anda lebih bersandar pada Yesus. Saya dulunya adalah orang yang harus bangun dan bergegas bekerja dalam sebagian besar waktu. Namun hal itu berubah pada Mei tahun 1993 ketika saya didiagnosis menderita penyakit kanker payudara. Pembedahan segera menyusul, kemudian kemoterapi berbulan-bulan dan perawatan radiasi membuat saya sakit dan kelelahan. Saya bertanya-tanya, mengapa saya? Saya selalu berusaha menjalani pola hidup sehat. Dokter mengingatkan saya bahwa penyakit ini mungkin merupakan penyakit keturunan karena ibu saya meninggal oleh sebuah penyakit yang sama. Tetapi itu tidak mengurangi rasa sakit atau ketakutan akan apa yang mungkin terjadi di hadapan saya. Saya itulah, safe in the arms of Jesus. Selamat di lengan Yesus. Menjadi lagu saya. Saya akan menyanyikan lagi dan lagi. Sekarang ketika saya mengingat kembali cobaan itu, saya rasa saya tahu jawaban mengapa saya menderita kanker sebenarnya adalah bagian dari kesembuhan saya. Kesembuhan yang ditemukan di dalam ketergantungan penuh pada Yesus. Kanker mengajari saya bahwa saya tidak punya kekuatan untuk melewati hari saya sendirian. Tanpa Yesus saya tidak dapat melakukan apapun. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Tuhan membuat saya tetap hidup untuk melayani Dia dengan segenap hati saya, dengan kekuatannya, dan hanya itu yang penting sekarang. Tujuan hidup saya adalah membuat orang lain menemukan Yesus, penyembuh saya. Setiap hari adalah anugerah bagi saya, sehingga saya dapat menggunakannya untuk meneruskan sukacita kesembuhannya kepada orang lain. Saya bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Penyakit kanker tidak kambuh lagi. Walaupun secara manusiawi, itu adalah kekhawatiran saya. Saya sangat terkesan bahwa saya harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan agar tetap sehat, karena percaya membawa kesehatan. Amsal 3 ayat yang ke-8. Selain mengikuti pola hidup secara fisik, saya harus memilih setiap hari untuk memikirkan pikiran-pikiran positif. Semangat, pengharapan, iman, kasih, semuanya meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur. Pikiran yang puas, semangat yang gembira merupakan kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat yang ke-22. Membina keluarga sehat, halaman 216. Di sisi lain, kesedihan,
kegelisahan, rasa tidak puas, penyesalan yang dalam, rasa bersalah, ketidakpercayaan, semuanya cenderung merusak pola hidup dan mengundang kerusakan serta kematian. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena memberi saya kesempatan kedua untuk hidup dan untuk menunjukkan kepada saya kekuatan penyembuhan dari percaya. Terima kasih Tuhan karena telah memeluk saya dengan aman saat Engkau mengajari saya pelajaran yang perlu saya pelajari tentang kekuatan penyembuhan dari percaya sepenuhnya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.